قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kali ini kita lanjut sesi keempat. Betul? Masuk dosa besar yang kedua, al-kabirah tsaniyah qatlun nafsi, membunuh jiwa. Baik, dibaca. Membunuh. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tiada menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat. Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Terus ayat ketiga lagi. Dan juga firman Allah Ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa dia dibunuh, At-Takwir ayat 8-9. Kemudian Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian menyebutkan diantaranya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Orang itu berkata, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan bersamamu. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nabi SAW bersabda, apabila ada 2 orang muslim saling berhadapan dengan menentang pedang mereka berdua dan saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Ditanyakan kepada beliau, yang membunuh itu masuk akal bila masuk neraka, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena dia yang terbunuh tersebut sebenarnya juga sangat ingin membunuh rivalnya. Dan Nabi SAW juga bersabda, seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Nabi SAW juga bersabda, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir setelah aku wafat, di mana sebagian kalian akan memenggal leher sebagian yang lainnya. Bashir bin Al-Muhajir berkata dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasannya Nabi SAW bersabda, sungguh membunuh seorang mukmin adalah lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Nabi SAW juga bersabda, seseorang akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini adalah lafaz riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW juga bersabda, yang paling pertama diputuskan dalam pengadilan Allah pada perkara antara manusia adalah masalah darah yang ditumpahkan. Quraisy berkata, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah atau syirik,
membunuh jiwa yang diharamkan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dari Humaid bin Hilal, dia berkata, kami diberitakan oleh Bishr bin Asim, dia berkata, kami diberitakan oleh Uqbah bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang mukmin. Beliau bersabda demikian 3 kali, dan ini adalah sahih berdasarkan syarat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama. Sang pembunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Baik, sampai di situ. Kita lihat sekarang dosa besar nomor 2, ya, qatlun nafs, membunuh suatu jiwa. Kalau kita lihat 7 macam dosa besar tadi, asyirku billah, sesuai dengan urutannya di sini ya. Dalam hadis setelah syirik pada Allah, sihir, nanti ada sihir nanti beliau sebutkan. Namun beliau lompat ke pembahasan bunuh satu jiwa. Lihat dalilnya. An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Berarti kalau tidak dengan sengaja ada hukum tersendiri. Fajazauhu jahannam, balasannya jahannam, khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya di sini punya makna lama, namun bukan kekal nggak keluar-keluar. Ingat ya, bedakan dosa. Lihat, dosa itu ada yang membuat kekal dalam neraka. Yang masuk dalam dosa ini syirik, kekafiran. Namun ada dosa yang disiksa sementara di neraka. Ini seperti tadi bunuh orang. Dengan catatan ya, kalau yang dosa ini selama masih punya iman. Dosa membunuh itu bukan dosa yang kekal dalam neraka. Artinya nggak keluar-keluar. Kalau antum masukkan bunuh orang ini kekal dalam neraka tidak keluar-keluar, itu nanti masuk dalam golongan khawarij. Ada sebuah aliran yang namanya khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Akhirnya jadi masuk ke sini. Karena khawarij itu memahami ada yang melakukan suatu dosa berarti imannya hilang secara total. Berarti bunuh orang berarti iman hilang secara total. Kalau iman hilang secara total tempatnya sini. Padahal belum tentu. Jadi tolong bedakan ini. Dua macam dosa ini. Ada yang buat kekal, nggak keluar-keluar ya. Ada yang disiksa sementara di neraka.
Dosa bunuh orang ini masuk yang kedua. Bukan masuk yang pertama. Karena nanti kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah itu melaknatnya, wa addalahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Kesimpulannya berarti kalau di sini diancam dengan jahanam, dosa besar atau tidak? Dosa besar. Karena tadi pengertian dosa besar menurut Imam Ahmad juga disinggung oleh Imam Az-Zahabi. Dosa besar itu adalah dosa yang dapat hukuman had di dunia atau mendapatkan ancaman di akhirat. Lihat lagi dalil yang kedua, Al-Furqan 68 sampai 70. Di situ jelaskan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain, menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Berarti ada jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh. Apa contohnya? Orang yang dapat eksekusi mati. Contohnya apa? Bunuh orang dibalas dengan bunuh. Yang berzina sudah menikah, hukumannya adalah rajam, mati. Orang yang keluar dari agama, murtad, eksekusinya juga mati. Kalau diterapkan hukum Islam. Kemudian wala yasnun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al zalika yalqa asama, siapa yang melakukan di antara dosa tadi maka dia akan terjerumus dalam dosa, dapat pembalasan dari dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati, dilipat gandakan pembalasan dosanya nanti pada hari kiamat. Azab untungnya akan dilipat gandakan pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab itu. Illa man taba, kecuali orang yang mau taubat, wa amanah wa amila salihah, orang yang mau beriman dan beramal soleh. Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu menerangkan tentang dosa syirik, terus membunuh orang, terus dosa zina. 3 ya. Dosa syirik, dosa membunuh orang, kemudian dosa zina. Kemudian surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini bahayanya dosa bunuh orang. Siapa membunuh suatu jiwa bi ghairi nafsin, tanpa jalan yang benar, aw fasadin fil ardi, atau buat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Maka bunuh satu orang mukmin sama seperti bunuh yang lainnya. Karena mukmin dan yang lain itu satu badan. Lihat lagi At-Takwir ayat 8 sampai 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Lalu ditanya, karena dosa apa dia itu dibunuh? Karena dulu kalau ada yang dapat anak perempuan, ya dapat anak perempuan, ada 2 pilihan. Yang pertama, anak itu dikubur hidup-hidup atau tidak dibiarkan hidup namun dalam keadaan hina. Hinanya apa diantaranya? Tidak dihormati. Kemudian yang kedua, anak perempuan itu kalau masih hidup maka tidak mendapatkan jatah waris. Islam datang hapus hukum ini. Islam datang hapus hukum jahiliyah ini. Islam muliakan perempuan. Ya, Islam muliakan perempuan, waris juga dapat. Bahkan diberi motivasi kalau punya anak perempuan 2, 3 itu punya keutamaan sendiri. Diberi motivasi seperti itu sehingga orang tidak khawatir dengan memiliki anak perempuan. Terus kemudian Nabi SAW bersabda, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah dosa yang membinasakan.
Lalu dalamnya disebutkan qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Berarti ada jiwa yang halal untuk dibunuh. Contohnya tadi apa? Bunuh orang maka dibalas dengan bunuh. Ada eksekusi seperti itu. Contoh lagi, memerangi kafir harbi yang diajak perang. Ini saya akan jelaskan kafir itu ada berapa macam. Terus dosa apakah yang paling besar? Hadis lagi yang lainnya. Di sisi Allah, beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, antaktula waladak khasyata ayat'ama ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Takut rizkimu kurang gara-gara punya anak. Maka di antara bentuk yang tidak boleh adalah membunuh anak karena takut jatuh miskin. Maka ini nanti merembet pada masalah membatasi keturunan. Apa istilah kita berarti? KB. Bagaimana hukum KB? Dirinci jadi dua. Kalau dia tidak mau punya anak lagi karena takut miskin, dosa. Namun kalau tidak mau punya anak untuk mengatur dulu, apalagi mungkin dokter sarankan, ya ini mesti ditunda sekian tahun baru boleh punya anak lagi. Berarti dia cuma mengatur, boleh. Maka KB dua rincian tadi. Kalau membatasi langsung karena takut miskin, dosa. Padahal mampu dia punya anak. Kemudian kalau yang kedua, apa yang kedua tadi? Kalau untuk membatasi untuk mengatur, ya untuk mengatur boleh. Sebagaimana dulu ada pembahasan tentang hukum azl, menumpahkan sperma di luar. Ya, para ulama masih bolehkan hal itu, untuk mengatur dibolehkan lagi seperti tadi. Maka disamakan hukumnya dengan itu. Kemudian dosa apa lagi? Antuzani halilata jarika, engkau berzina, berselingkuh dengan istri tetanggamu. Zina itu makin dekat hubungannya dengan orang dekat, tetangga atau kerabat, dosanya makin besar dibandingkan dengan orang jauh. Sesama tetangga buat hubungan jadi rusak, jadi renggang. Apalagi masih mahram. Contoh apa masih mahram? Contoh mertua dengan anak laki-lakinya misalnya. Ya, masih mahram enggak itu? Mahram, muabbad. Mahram selamanya walaupun nanti anak mantunya ini sudah cerai itu dengan anaknya. Tetap mahram selamanya. Ketika berzina maka jadi dosanya lebih besar daripada dosa zina yang dilakukan dengan orang jauh. Karena masalah tangga dekat atau dengan kerabat tadi hubungan jadi rusak gara-gara ini. Dan nasab jadi nggak jelas. Nah di sini sebutkan tentang dosa membunuh tadi. Karena takut punya anak atau makan bersama anak, nggak boleh. Berarti kesimpulannya membunuh anak tidak boleh. Terus Nabi SAW juga bersabda, iltaqal muslimani bisayfihima. Ada dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedang mereka berdua dan saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Nabi katakan yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kenapa yang membunuh di neraka, yang dibunuh juga di neraka? Coba lihat. Ada yang tanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka wajar, namun ini kok yang dibunuh juga di neraka?" Rasulullah SAW jawab, li'annahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia yang dibunuh juga, cuma kedahuluan saja. Iya kan? Kedahuluan. Coba kalau dia ini bunuh duluan, bisa. Namun kedahuluan, dia mati duluan. Kalau ada kesempatan hidup dia bunuh juga itu. Maka sama-sama kena dosa. Yaitu sama-sama di sini dapat ancaman neraka. Kemudian la yazal mu'min min fushatin min dini malam yatanadda bidamin haramin. Seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Juga tadi ada hadis lagi yang lainnya, la tarji'u
ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Lihat di halaman ke-10 di atas. Janganlah kalian menjadi orang-orang kafir setelah aku wafat, di mana sebagian kalian akan memenggal leher sebagian yang lainnya. Saling membunuh tidak boleh. Juga kata Nabi SAW, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawali dunya. Membunuh seorang mukmin itu lebih besar daripada hancurnya dunia. Lihat, sampai diibaratkan dengan apa? Hancurnya dunia. Ya, lebih parah membunuh seorang mukmin daripada hancurnya dunia ini. Lebih dipentingkan darah seorang mukmin. Lihat seperti itu. Maka ini tidak boleh jadi alasan ada yang sengaja hancurkan tempat-tempat maksiat dengan cara bom bunuh diri. Situ ada orang kafir, situ ada orang mukmin. Alasannya pokoknya saya kan untuk bunuh orang kafir. Nah, mukmin mati. Lihat tadi, masih mending tadi dunia hancur daripada ada mukmin yang mati di situ. Ada orang muslim yang mati di situ. Terus kata Nabi SAW lagi, la yazalur mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Seseorang akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Juga Nabi SAW bersabda, awalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama kali diurus itu terkait masalah darah. Juga disebutkan tentang dosa-dosa besar, ada situ syirik, qatlun nafsi membunuh jiwa, uququl walidain durhaka pada orang tua. Nanti kita akan bahas juga durhaka pada orang tua. Lalu lihat tadi sampai mana? Tadi yang paling bawah tadi. Coba baca lagi lanjutannya. Bishr sudah tadi. Terus Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang dibunuh secara zalim. Coba diulang. Mamin nafsin tuqtalu zulman. Ya. Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama. Sang pembunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Berarti dia jadi di sini tidak disebutkan namanya ya. Kalau kita dengar ceritanya namanya apa? Namanya anak Nabi Adam? Qabil dan Habil. Wallahualam, itu harus dicek lagi. Namun ya taruhlah kayak gitulah namanya. Nah lihat, ada namanya orang yang jadi contoh pertama untuk kejelekan. Yang pertama dilakukan oleh anak Adam ini, yaitu dosa membunuh, dan itu karena hasad. Maka jika ada yang membunuh karena dosa ini pertama kali dia lakukan, dia jadi pelopor. Berarti dosanya juga dia dapati. Maka itulah dosa kalau jadi pelopor kejelekan. Ya, pelopor kejelekan tuh kayak gitu. Sama juga kalau antum itu jadi sebab misalnya yang lain itu jadi jelek juga gara-gara antum, maka ya dosa ini harus ditobati dan ngaku itu salah dan ngajak orang yang ikuti antum itu supaya tidak ikuti lagi. Contoh misalnya ada seorang wanita buka-bukaan aurat, terus dia jadi model ketika itu. Terus jadi model pakaian ini, yang lainnya ngikuti lagi. Oh itu pakaiannya bagus. Terus perempuan ini taubat dia. Ya model tadi apa? Taubat. Dicontoh nggak tadi? Dicontoh. Maka kalau dia taubat tidak cukup itu, dia harus terangkan pada yang lainnya juga. Tolong tidak ikuti saya lagi. Saya sudah taubat dari dosa saya ini. Kalau dia sudah ngaku seperti itu, maka cukup seperti itu. Yang lainnya masih niru, berarti dia tanggung dosanya masing-masing. Jadi contoh jelek kan? Jadi contoh jelek. Ya, maka harus ngakui itu. Jadi tobatnya tidak cukup dirinya sendiri, namun dia harus jelaskan pada yang lainnya. Maka jadi pelopor kejelekan harus seperti itu. Maka mending jadi pelopor dalam kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jadi pelopor dalam kebaikan. Dia ngajak lainnya ini sulit memperhatikan sholat, misalnya sholat subuh, dia jadi pelopor dulu. Kemudian yang lainnya ngikut.
atau orang satu rumah atau satu keluarga ngikut dia rajin sholat subuh juga, maka dia dapat kebaikan. Ada jadi orang tua kadang juga bisa jadi pelopor kejelekan. Bapaknya nggak pergi berangkat ke masjid, anaknya niru-niru bapaknya. Kena dosa siapa saja? Anaknya dosa, terus bapaknya juga dapat dosa dari anaknya karena anaknya niru bapaknya tadi. Double kan? Double. Karena anaknya ini niru bapaknya. Dia kan nanti alasan, bapak saja nggak berangkat ke masjid kok, nggak berangkat sholat berjamaah kok, saya juga kayak dia. Maka rata-rata anak juga kayak gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat berjamaah di masjid? Wah, bapak saya malas ke masjid. Biasanya karena bapaknya nggak ke masjid, dia juga malas ke masjid. Maka solusi utama kalau didik anak itu untuk rajin berjamaah, mulai dari bapaknya dulu. Bukan dari ibunya kalau berjamaah di masjid, namun dari bapaknya. Kalau bapaknya itu keterlaluan malasnya, yuk anaknya kayak gitu juga nanti. Nah sekarang kita lihat membunuh kafir mu'ahad. Ya, tadi yang di hadisnya sudah dibaca. Orang kafir itu ada 4 macam. Kafir zimmi pertama, tinggal di negeri muslim dan bayar jizyah atau upeti. Yang kedua kafir musta'man, datang ke negeri muslim dan diberi jaminan keamanan. Musta'man ya. 3 kafir mu'ahad, punya ikatan perjanjian. Dengan negeri muslim. Yang keempat kafir harbi, diajak perang. Lihat yang pertama kafir apa? Zimmi. Kafir zimmi. Zimmi berarti punya zimmah, yaitu tinggal di negeri muslim, dia tinggal di sini. Namun ada jizyah yang dia mesti bayar untuk dirinya terlindungi. Kafir musta'man, dia datang ke negeri muslim dan diberi jaminan keamanan. Contohnya apa ini? Duta besar, turis juga ya, turis. Terus yang ketiga kafir mu'ahad, punya ikatan perjanjian dengan negeri muslim. Dia ada di negerinya sana, namun kita sudah punya perjanjian, tidak boleh saling perang. Lalu yang keempat kafir apa? Harbi,
Lihat, kalau kafir nomor 1 tidak boleh diperangi, nomor 2 tidak boleh, nomor 3 tidak boleh, cuma nomor ini. Maka nggak sembarangan itu ngebom orang, nggak boleh. Coba lihat, kafirnya kafir apa yang ada sekitar kita coba. Entah kafir zimmi, entah kafir musta'man atau kafir mu'ahad. Yang kafir harbi ini kalau ngajak perang. Apa sekarang ada yang perang dengan Indonesia? Ada? Atau mau cari gara-gara? Nah, maka kalau kafir zimmi dibunuh, kafir mu'ahad dibunuh, kafir musta'man dibunuh, wah ini dosa besar ini. Coba lihat hadisnya tadi sudah dibacakan. Man qatala mu'ahadan. Siapa yang bunuh kafir mu'ahad? Tadi apa mu'ahad? Punya ikatan perjanjian. Maka apa coba akibatnya? Dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sungguhnya wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dari jarak yang jauh sekali sudah tercium. Dia bunuh kafir mu'ahad. Kena itu tadi. Apa akibatnya tadi? Tidak akan mencium bau surga. Karena harusnya dilindungi. Nggak usah diganggu. Coba baca lagi hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketahuilah barang siapa yang membunuh seorang yang mendapatkan jaminan perlindungan suaka muahid, yaitu yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal sesungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Namun ini dia bunuh tadi mu'ahad. Yang dibuat janji. Nggak boleh. Apa dosanya tadi? Akibatnya apa? Tidak akan mencium bau surga. Maka kan pernah ada orang pergi misa pagi hari, tiba-tiba satu keluarga ngebom di situ, bunuh diri. Sudah mati, ya tak? Bom bunuh diri tadi kan, bunuh diri dosa sendiri nanti. Yang kedua dia salah menyikapi orang kafir. Kan entah antara tiga ini kan, kafir zimmi, musta'man atau mu'ahad. Orang kafir negeri kita di antara tiga ini. Coba lihat, ini jihad kayak apa ini, bunuh kayak tiga orang ini. Mau disebut jihad apa kayak begitu? Ya. Itu kalau sudah lakukan kayak gitu itu dikira nantinya jadi apa? Nantinya masuk surga itu sudah dapat bidadari dia. Gambarannya kayak gitu. Dan anak muda yang punya keyakinan kayak gitu ini tadi nih. Dia serang tiga ini kemudian punya keyakinan tadi sudah dapat bidadari, jaminan. Itulah yang ada pada aliran ISIS. Nah, ya, yang ada itu ISIS tuh kayak gitu. Ini nggak memahami pembagian kafir ini. Ini harus dipahami dulu. Berarti kalau kesimpulan dari 4 ini cuma 2 aja berarti. Yang pertama yang dapat jaminan keamanan semuanya nomor 1, 2, 3 kan. Yang keempat ini, yang kedua berarti yang boleh diperangi. Coba baca lagi hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata, niscaya dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, terputus dari rahmat Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Majah dan dalam isnadnya terdapat permasalahan. Nah, intinya di sini hadis ini membicarakan tentang orang yang membantu membunuh orang lain. Cuma dia dorong dengan kata-kata, dia orator. Bunuh dia.
yang bunuh orang lain, namun dia yang desak. Maka di sini dikatakan, niscaya dia akan bertemu Allah, di antara kedua matanya tertulis aisun min rahmatillah, orang yang terputus dari rahmat Allah. Terus dari Muawiyah lagi. Dari Muawiyah beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah mengampuni setiap dosa kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Diriwayatkan oleh An-Nasai, kullu dzambin asallahu ayaghfirahu, setiap dosa itu akan diampuni Allah, illa rajul, kecuali ada seseorang yang mutu kafiran, seorang yang mati dalam keadaan kafir, awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, ada orang yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Tadi dosanya apa? Allah mengampuni setiap dosa kecuali dua orang ini. Namun dosa kekafiran jelas tidak diampuni kalau dibawa mati. Namun kalau dosa bunuh orang ini cuma menunjukkan ancaman saja di sini. Artinya sangat keras sekali, dilarang sampai diancam, Allah sulit mengampuninya. Namun yang jelas dosa ini tidak membuat pelakunya kekal dalam neraka. Membunuh itu bukan dosa yang membuat seorang itu kekal dalam neraka, seperti pembagian dosa yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Selesai dosa besar kedua. Sesi keempat selesai. Monggo jika ada pertanyaan silahkan. Ya. Syirik. Kita menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Terus tapi dalam konteks masyarakat ini mungkin kita juga tahu bahwa seorang itu sudah mengerjakan sholat, akan juga haji. Tapi di satu sisi yang lain kita juga mengetahui dia masih percaya dengan yang disebutkan, praktek bukan praktek perdukunan, juga sebagai tokoh kebid'ahan. Nah itu bagaimana rasanya dia meninggal setelah kita mensolatkannya atau tidak? Antum nggak sholatkan nggak apa-apa. Namun karena dia lahiriahnya muslim, biar nanti ada yang ngurus daripada jadi fitnah di masyarakat. Antum nggak sholatin nggak apa-apa, gitu. Masalah mau ngurus dia kafir atau enggak itu masalah lain lagi. Saya nggak mau jawab karena konsekuensinya berat nanti. Mendingan antum nggak sholatkan, orang lain yang ngurus. Kecuali kalau antum jadi tokoh, itu pelajaran jadinya. Jadi tokoh, antum nggak nyolatkan, orang-orang tahu kenapa nggak nyolatkan. Wah ini dia punya dosa bermasalah. Kalau nggak ada pengaruh, ya sudah kalau gitu nggak usah sholatkan. Yang meninggal tadi Tokoh kebid'ahan nggak buat kafir, masih boleh nyolatkan. Dia juga misalkan yang kalau mau tarik kerja pakai primbon. Pakai primbon. Terus seandainya dia meninggal, baiknya kita misalkan sebagai tokoh masyarakat sebagai nyolatkan. Kalau jadi tokoh masyarakat nggak nyolatkan, supaya memberikan pengaruh atau pelajaran. Misalnya ada yang mati gantung diri, antum nggak nyolatkan, punya pengaruh besar di situ. Kalau jadi tokoh, sama misalnya ada kemungkaran di masyarakat, ada yang hamil di luar nikah, terus nikah ketika itu, antum nggak datang ke situ punya pengaruh besar daripada datang nanti tanda setuju. Jadi timbang-timbang kalau jadi orang yang terpandang, tokoh gitu, punya pengaruh, dia nggak datang. Itu lebih punya peran besar. Ada lagi? Ya. Kita membunuh dibegal berarti.
Hah? Pembelahan kita. Berarti contoh Kita mau dirampok, ya. dibegal berarti. Iya. Terus kita akhirnya bunuh dia Karena keterpaksaan. karena terpaksa. Kalau seandainya antum terbunuh gara-gara ini, berarti antum mati syahid. Namun kalau kita bela diri, kita tidak dikenai dosa karena dia duluan. Beda. Karena keterpaksaan. Ada lagi? Ya. Terus apakah termasuk dosa besar seperti yang tadi paham kawan itu kan sudah mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar. Nah, apakah mengkafirkan seorang muslim itu termasuk dosa besar? Apakah mengkafirkan Seorang muslim termasuk dosa besar? Dia menuduh tanpa bukti berarti dosa besar. Ada lagi? Ya. Apakah orang yang murtad dari Islam terus masuk Islam lagi, terus tobatnya dapat diterima? Bisa. Bolak-balik kan? Nah, dulu Islam terus murtad, ikut suami, terus diceraikan, masuk Islam lagi, nikah lagi gitu. Kalau tobatnya jujur, ya diterima. Bukan model-model artis-artis kayak gitu kan? Ada lagi? Nih. Yang membunuh yang lain disebut kafir. Maksudnya dia lakukan dosa. Kalau mau disebut kafir bercatatan situ, itu kafir asghar, kafir kecil, bukan kafir besar yang keluarkan dari Islam. Seperti keterangan tadi. Ada lagi? Ya. Nanti bisa timbang-timbang. Ini baru bahas apa tadi? Bunuh orang lain. Ada lagi? Cukup? Cukup? Baik, tadi sesi pertama pengertian dosa besar, sesi kedua dosa syirik ya, sesi ketiga dosa syirik, sesi keempat apa itu? Dosa membunuh. Ya, itu saja. Insyaallah kita ketemu ba'da subuh besok pagi. Sudah siap-siap, nanti kajiannya sampai jam 7. Setelah itu nanti setelah sarapan pagi silahkan rekreasi. Ya, nanti sampai menjelang zuhur pantai situ aja, mau menyelam ke, terjun bebas ke, terserah. Mancing. Terus ketemu lagi nanti ba'da zuhur, setelah itu nanti sampai sore kita lihat. Demikian, mudah-mudahan manfaat ya. Silahkan istirahat atau cari cemilan-cemilan, dipersilakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.